The History of Communication by Muhammad Rizky Rehan Bakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Muhammad Rizky Rehan Bakir dari kelas D, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang asal-usul komunikasi dan sedikit sejarah bagaimana komunikasi bisa menjadi ilmu. Next slide. Pengertian komunikasi, saya mengambil dari 3 pengertian. Pertama, dari KBBI. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari 2 orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Sedangkan menurut J. Seller, komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima, dan diberi makna. Menurut Carl E. Hovland, yang terakhir, komunikasi merupakan kejadian proses yang memungkinkan seseorang untuk memberikan stimulasi, biasanya dengan menggunakan lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Asal-usul kata komunikasi. Secara etimologis atau asal-usul kata, komunikasi berakar dari kata Latin, yaitu communicare, artinya to make common. Jika di bahasa Indonesia kan membuat kesamaan pengertian atau kesamaan persepsi. Akar kata Latin lainnya, communis atau communicatus atau common dalam bahasa Inggris yang berarti sama atau kesamaan makna atau commonness. Di sini saya ingin menyebutkan juga perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Ada 8 masa. Yang pertama saya jelaskan dari sinyal asap. Sinyal asap sendiri merupakan metode komunikasi tertua, pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sejauhan asal Yunani Polybius pada 150 sebelum Masehi menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap sesuai alfabet. Yang kedua, burung merpati. Pada abad ke-12, Sultan Nur ed-Din dari Aleppo pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Setelahnya diikuti oleh orang Romawi yang menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militer. Dan orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade juga melalui merpati pos. Yang ketiga ada telegraf, ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Telegraf berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Faksimil pada 1843, Alexander Bain menciptakan mesin fax pertama. Simbol yang digunakan dalam kode Morse dapat ditetapkan secara visual, bukan hanya dari pendengaran. Namun, mesin fax itu mulai populer pada tahun 1983 ketika Komite Konsultasi Internasional Telephonique et Telegraphique atau CCITT Group 3 menetapkan protokol standar untuk fax. Yang kelima ada telepon kabel, ditemukan oleh Antonio Santi Giuseppe Meucci atau dikenal dengan nama Antonio Meucci pada tahun 1876. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin meningkat, maka tak heran telepon kabel sering disebut telegraf berbicara. Ada juga penyeranta atau disebut pager, merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek, seperti yang digunakan oleh satpam-satpam pada rumah sakit, atau ketika ada panitia-panitia lomba untuk bertanya kondisi gimana. Ada juga surel, surat elektronik, mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu, internet belum terbentuk dan tersebar seperti saat ini. Tetapi, surat elektronik ini mampu terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan jaringan mainframe. Mulai tahun 1980, surel sudah mulai bisa digunakan oleh umum. Dan yang paling terakhir adalah ponsel, yang sering kita gunakan seperti sekarang. Ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Pada zaman dahulu, ponsel ini memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti saat ini. Salah satu terobosan ponsel yang paling saat itu diminati adalah SMS, Short Messaging System, yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1992. Dan pada akhirnya, ponsel ini dari masa ke masa
mengalami pengembangan seperti saat ini. Sampai saat ini disebut oleh khalayak umum adalah smartphone. Perkembangan gaya komunikasi dari masa ke masa. Menurut Everett M. Rogers, setelah sejarah awal komunikasi itu dimulai pada tahun 40.000 sampai 35.000 sebelum Masehi pada masa Cro-Magnon. Beliau juga memaparkan bahwa 4 evolusi dari gaya komunikasi umat manusia, yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan bermula dari bangsa Sumeria yang melakukan penulisan pada lembaran tanah liat, bersambung pada bangsa Mesir yang menggunakan papirus untuk menuliskan pesan tertulis. Papirus sendiri adalah tanaman air pembuat kertas pada zaman kuno. Dan bangsa Cina serta bangsa Maya mengembangkan gaya komunikasi tulisan mereka dengan cara mereka sendiri. Sedangkan pada tahun 1401 Masehi, seseorang dari Cina bernama Piseng menemukan sebuah alat cetak buku sederhana yang gunanya untuk mencetak buku untuk tulisan. Dan yang kedua ada era komunikasi cetak. Seperti yang kita ketahui adalah koran dan majalah. Ditemukan oleh ilmuwan Johannes Gutenberg, yaitu mesin cetak hand press yang waktu itu digunakan untuk mencetak Injil. Namun lama kelamaan mesin cetak ini pun dipakai dalam berbagai keperluan seperti mencetak buku, mencetak koran dan lain-lain. Lalu pada tahun 1853, Louis Daguerre melakukan praktik fotografinya untuk dimasukkan dalam surat kabar saat mesin cetak hand press sudah mendunia. Kini masih kita temukan seperti koran, majalah, sebagai penanda bahwa era komunikasi cetakan juga belum berakhir. Yang ketiga ada era komunikasi telekomunikasi. Yang kita kenal tokohnya adalah Guglielmo Marconi dan Samuel Morse. Pada tahun 1838, Samuel Morse menemukan telegraf untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dengan menggunakan kode Morse sebagai kode komunikasi. Pada tahun 1898, Guglielmo Marconi menemukan radio untuk pertama kalinya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pelaut. Hingga kini, kita juga masih menemukan loh yang namanya radio seperti Prambors, Suara Surabaya, RRI, Hard Rock, dan lain-lain. Yang terakhir ada era komunikasi interaktif. Ada 5 contoh, yakni magnetic card readers, interactive voice response system, bulletin elektronik, internet, fax on demand. Sedangkan teknologi interaktif yang ada pada saat ini telah mengubah hubungan antara konsumen dengan pihak perusahaan. Yakni komunikasi interaktif itu seperti ketika kita telepon atau berkirim surel, itu termasuk interaktif. Secara singkat tentang komunikasi sebagai ilmu, asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi, yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada khalayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan, kemudian melahirkan 2 bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publisistik di Jerman. Kedua, ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang meneteskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang. Perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya Steppers melalui karya Gebner. Artinya, itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. Sekian, terima kasih. Maaf jika masih ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.